Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Sangliani dengan NIM 857368022. Hari ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 4 dengan model 221 untuk kelas 1 dan juga kelas 2. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya semoga sehat semua ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak kelas 1 dan juga kelas 3 pasti semuanya bingung ya. Kenapa sih kelas 1 dan kelas 3 semuanya digabung jadi satu kelas? Ayo, kenapa? Masih bingung kan? Iya betul, guru kelas 3-nya hari ini sedang sakit. Jadi mohon doanya ya untuk semuanya ya, supaya diberikan kesembuhan untuk kita. Amin. Nah, untuk itu anak-anak semuanya diharapkan belajarnya yang tertib ya. Oke? Nah, apakah kelas 1 semuanya hadir? Alhamdulillah. Untuk kelas 3, apakah semuanya hadir? Ada yang sakit? Siapa namanya? Oh iya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk pembelajaran kelas 1 pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar ini. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup dengan lancar. Yang kedua, siswa dapat membaca pertanyaan sesuai isi bacaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, untuk kelas 3, sekarang kita akan belajar matematika ya, tentang luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati banyak satuan luas yang menutupi suatu daerah, siswa dapat menemukan luas suatu daerah. Yang kedua, dengan mengamati daerah yang ditutup dengan satuan luas, siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Nah, sekarang semuanya dibuka ya buku paketnya. Nah, untuk kelas 1 sekarang coba dibuka ya bukunya halaman 1 ya. Oke, subtema 1. Dan untuk kelas 3 sekarang dibuka ya bukunya halaman 101 ya, bab 5. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu ya gambar yang ada di halaman 101 ya. Nah, untuk kelas 1, nah, di sekitaran kita tentunya pasti banyak ya, banyak sekali benda ya, ada benda hidup dan juga benda tak hidup. Benda hidup itu disebut juga dengan makhluk hidup. Iya betul. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu dia dapat bergerak sendiri ya. Kemudian yang kedua dia berkembang biak. Kemudian bernafas juga dan tumbuh besar ya. Dan benda hidup itu dia memerlukan makanan dan juga air. Iya. Coba contohnya yang ada di sekitaran kita, contohnya seperti apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Iya betul, seperti bunga, ya kucing. Iya betul, Masya Allah.
Iya, benda hidup itu contohnya seperti tanaman yang ada di depan kelas ya, seperti bunga gitu ya. Terus ada kucing juga dan lain-lain ya. Kemudian benda tidak hidup. Nah, benda tidak hidup ciri-cirinya dia tidak ada kehidupan dan juga tidak bernafas. Coba siapa yang tahu benda tak hidup contohnya seperti apa? Iya, sepatu, pensil, apalagi? Botol minum, iya betul, itu namanya benda tidak hidup. Ya, sekarang semuanya coba diperhatikan ya. Halaman 2. Ya, di sini ada sebuah gambar ya. Nah, di sini mereka sedang membersihkan benda-benda yang ada di ruangan kelas. Nah, mereka bekerja dengan hati-hati dan juga penuh semangat. Nah, coba siapa yang tahu di dalam ruangan tersebut ada benda hidup dan benda mati? Benda hidup itu termasuk apa aja? Coba ya, lihat yang ada di gambar. Iya, yang pertama ada meja, kursi, yaitu benda tidak hidup ya. Benda jendela, iya. Kemudian benda yang hidupnya apa? Iya betul nih, ada bunga, tanaman bunga ya, Masya Allah. Nah, sekarang coba dilihat lagi ya halaman 3. Perhatikan benda-benda berikut ini. Nah, di sini ada kotak pensil, ada tumbuh-tumbuhan, ada sekolah, ada Andi, ada motor, ada ayam, ada boneka, peralatan makan, ikan lele, ada Fatimah, ada gambar Pancasila, dan juga ada pohon apel. Nah, kalian gunting satu-satu ya, semuanya pasti membawa gunting kan? Iya, membawa gunting dan lem ya, seperti yang sudah Ibu perintahkan ya waktu hari kemarin ya. Nah, jadi sekarang semuanya dikeluarkan gunting dan lemnya ya, kemudian gunting halaman 3-nya. Dan sekarang kalian lihat nih halaman 5 ya. Perhatikan gambar di halaman sebelumnya ya. Kelompokkan gambar benda hidup dan tak hidup dan gunting, kemudian tempel gambar pada kolom di bawah ini ya. Jadi kalian tempelkan ya benda yang termasuk benda hidup dan juga benda tak hidup. Kalian tempelkan di kolom yang mana nih benda yang hidup. Kemudian kalian tempelkan juga nih benda yang tidak hidup itu, tempelkan yang di sebelah kirinya ya. Dan benda yang hidup tempelkan di yang sebelah kanannya. Oke, paham semuanya? Ya, kalau misalkan udah paham, kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham, nanti tanyakan ke Ibu. Oke? Nah, sekarang kelas 3 sudah dibukakan halaman 101-nya? Sebelumnya pasti sudah mengenal kan bangun datar itu bentuknya ada apa aja? Ya, ada yang bentuk segitiga, ada berbentuk persegi, ya persegi panjang ya. Coba kalian lihat di sini bentuknya ada apa aja yang ada di halaman 101 ini? Ada apa aja bentuknya? Ya, apa lagi? Oke, betul, apa lagi? Iya, pinter ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan menentukan ya luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, luas suatu bangun itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Jadi luas suatu bangun itu adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi dengan rapat ya, tidak bertumpuk ya pada bangun tersebut. Nah, mengukur luas suatu benda dapat menggunakan satuan luas tidak baku. Satuan luas tidak baku merupakan satuan luas yang belum dibakukan ya. Nah, beberapa satuan tidak baku untuk mengukur luas suatu daerah adalah apa? Coba sebutkan. Ya, ada buku, kertas warna, ataupun daun ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menghitung luas? Nah, perhatikan contohnya ya.
Nah, kita mempunyai meja nih. Semuanya ada mejanya ya di depan ya. Nah, meja yang berbentuk persegi itu yang akan kita ukur dengan menggunakan buku ya. Jadi semuanya coba dikeluarkan buku semuanya ya. Nah, caranya kita masukkan buku yang kita punya itu ya, kita simpan di atas meja kita ya. Kita tutupi permukaan meja tersebut sampai menutup semuanya ya, tidak ada celah satupun ya. Kemudian kita hitung nih berapa banyak buku yang menutupi permukaan meja tersebut ya. Berapa sih buku yang dapat masuk ke dalam meja tersebut? Nah, kita hitung ya berapa banyak buku ya yang bisa masuk ke dalam meja tersebut. Nah, dengan demikian luas bidang tersebut adalah sebanyak buku yang menutupi permukaan meja tersebut. Nah, ibu mau tanya nih, coba Arman, ada berapa buku yang menutupi meja Arman? 12. Iya, Masya Allah, good ya. Berarti ada 12 ya. Jadi luas bidang tersebut adalah 12 buku ya. Semuanya paham? Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke ibu ya. Nah, coba sekarang buka buku halaman 102-nya ya. Di sini ada kegiatan. Nah, yang pertama, coba tentukan benda yang akan diukur luasnya ya, seperti meja dan juga ubin lantai. Yang kedua, kumpulkan buku yang berukuran sama. Nah, buku sebagai satuan luas tidak baku. Yang ketiga, susunlah buku di atas meja dengan rapi sehingga seluruh permukaan meja tertutup. Yang keempat, hitunglah banyaknya buku yang menutup meja. Kemudian yang kelima, tuliskan hasilnya pada tabel yang disediakan. Sekarang coba dikerjakan ya. Halaman 102-nya. Di sini ada tabel ya. Nih, tabel di sini. Nih, nama bendanya misalnya meja ya, meja. Kemudian yang kedua, kalian menggunakan benda yaitu ubin lantai. Ya, nanti kalian selesai mengukur permukaan meja, kalian ukur juga ya ubin lantainya ya. Butuh berapa sih buku yang bisa masuk di atas ubin tersebut ya. Kemudian kalian tuliskan ya hasil pengukurannya di tabel yang di halaman 102 ini. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, untuk kelas 1 apakah sudah selesai semuanya mengerjakan yang tadi sudah ditugaskan? Alhamdulillah. Ayo, sekarang siapa yang berani ke depan untuk membacakan hasil kerjanya? Oke, silakan ke depan. Oke, tepuk tangan ya buat kita semua ya yang sudah berani maju ke depan. Nah, sekarang ayo kelas 3, siapa yang berani ke depan untuk membacakan hasil kerjanya? Oke, ayo maju ke depan ya. Oke, tepuk tangan buat teman kita semua yang sudah berani maju ke depan. Terima kasih ya. Nah, sekarang ibu langsung menunjukkan ya kalau kelas 1 dan juga kelas 3 semuanya udah paham ya untuk pelajaran hari ini. Nah, agar lebih paham lagi anak-anak semuanya, ibu kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Oke? Nah, sekarang ibu mau kasih dulu ya tugasnya untuk kelas 1. Sekarang ibu mau kasih juga ya tugas untuk kelas 3 dan dikerjakan di rumah. Oke? Besok jangan lupa dibawa ke sekolah ya. Nah, untuk kelas 1 juga sama, besok jangan lupa dibawa ke sekolah. Oke? Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Dan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.